Dalam jumpa pers secara daring, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau COVID-19 yang menurut data Kemendikbud hanya 6% dari populasi peserta didik di Indonesia. Nadiem menambahkan ada 4 syarat memulai pembelajaran tatap muka dan tingkat pendidikan yang bisa memulai pembelajaran tatap muka di zona hijau adalah tingkat pendidikan setara SMP dan SMA. Namun jika sekolah di zona hijau berubah menjadi oranye atau kuning, maka sekolah ditutup lagi dan kembali sekolah secara daring. Sementara untuk sekolah di daerah zona merah, kuning, dan oranye, 94% masih belajar secara daring. Untuk madrasah berasrama di zona hijau tetap dilarang dibuka karena risikonya lebih rentan. Pembukaan asrama untuk madrasah dilakukan bertahap. Dan untuk kegiatan perkuliahan di universitas masih ditutup meski di zona hijau sehingga perkuliahan tetap secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Jadi saya ulang lagi bahwa untuk saat ini karena hanya 6% daripada populasi peserta didik kita yang di zona hijau, hanya mereka lah yang kita berikan. Setahun lebih telah berlalu saat diumumkannya pasien pertama COVID-19. Ancaman non-alam ini selalu menghantui siapa saja. Setiap harinya, kasus penaikan COVID ini semakin meningkat. Pandemi ini tidak memahami batas usia ataupun siapapun itu. Siapapun yang abai pasti akan kena dampaknya. Pandemi ini merupakan ancaman bagi keselamatan setiap manusia. Ini Bu, lihat Bu, kasus perkembangan COVID-19 makin meningkat setiap harinya. Gimana nih Bu? Mana? Ini. Gimana nih, aku takut keluar nih Bu. Gimana kalau kita kan nggak pernah tahu siapa orang yang deket kita dan kenapa COVID-19. Ya, kita harus waspada. Iya. Oh ya Ibu, gimana kalau keluar rumah udah pakai masker dan cuci tangan sama menjaga jarak nih? Iya. Bagus Bu. Kita harus waspada di masa pandemi seperti ini. Kita harus meningkatkan imunitas kita, menjaga jarak, memakai masker, jangan sampai lupa itu. Oke Bu? Pastinya sudah menurut Ibu kesehatan keluarga nomor 1. Oh, bagus itu. Nih, tuh penyebaran virusnya tuh semakin hari semakin bertambah. Aku jadi takut di keluar rumah. Gimana? Ini ada juga. Sekolah ditutup lagi, gimana nih Bu? Ya, sabar aja. Adi, lihat deh. Perkembangan virus corona semakin bertambah tiap harinya. Nih, aku ingetin buat kamu ya. Kalau kamu pergi harus selalu menggunakan masker, jaga jarak, terus tetap cuci tangan kamu. Kamu sering ngeyel sih dibilang. Kita kan nggak pernah tahu siapa nanti yang tertular virus atau siapa yang membawa virus. Jadi jangan abai sama protokol kesehatan. Terus ingat pesan pemerintah. Saat ini pendidikan di Indonesia dilakukan secara daring. Banyak hambatan yang kami sadari saat ini masih belum tepat karena di masa pandemi ini kami harus belajar dengan menggunakan teknologi yang mungkin menjadi salah satu pendukung kami untuk menunjang aktivitas belajar kami. Namun,
Terkadang sinyal yang kurang mendukung membuat kami kurang memahami apa yang disampaikan oleh guru ataupun dosen, sehingga kami kadang ketinggalan suatu informasi karena ketika kita belajar kadang sinyalnya tidak mendukung, dan ketika kita mengirim tugas akan menjadi kendala dan hambatan. Ini menjadi suatu hambatan dalam proses pembelajaran dan ancaman nasional dalam dunia pendidikan. Adik, buat tugasnya dulu. Nih udah ini. Loh, suruh buat tugas malah tidur. Cepet nih. Ya, pelan-pelan aja. Kok gitu? Ini nih. Nanti kamu ikutin ya. Nah, buat coba. Aduh, kok gitu? Kan gitu gini ya. Benar. Ya, itu bisa. Swastiastu. Apaan sih kamu? Orang baru datang udah nggak pesennya. Kamu tuh bawa kuman tahu? Ya. Ini kalau kamu mau makan pakai dulu ini. Kayak yang banyak. Ya. Nah, kamu nggak tahu kuman dari luar kamu bawa apa sini? Ya. Apaan sih? Kita itu harus jaga jarak. Kamu jauh kita. Sini lagi. Jaga jarak. Ya kamu kan kita nggak tahu kamu dari luar itu bawa kayak gimana. Terus nggak pakai masker lagi. Lain kali kalau keluar itu pakai masker ya. Ya. Ketahanan nasional merupakan kondisi di mana bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional, yaitu berisi keuletan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam. Menurut kalian apa saja sih gangguan yang ada dalam bangsa Indonesia saat ini? Di sini saya akan menjelaskan salah satu gangguan yang ada dalam bangsa Indonesia, yaitu tentang lingkungan. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri saat ini mengalami sampah yang sangat membludak dan sangat sulit untuk diatasi. Selain itu, pandemi COVID-19 yang setahun ini masih melanda Indonesia menjadi salah satu ancaman bagi bangsa Indonesia sendiri untuk terus bangkit ke depannya. Serta bagaimana pendidikan di Indonesia dapat berkembang ketika pandemi COVID seperti ini. Seperti yang kita ketahui, kita tidak bisa bertatap langsung ke sekolah ataupun ke kampus. Nah, untuk itu, mari kita selalu ingat untuk melakukan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Pertama, kita bisa menggunakan kantong belanja untuk mengurangi sampah plastik. Dan kantong plastik ini bisa kita bawa ketika pergi ke pasar dan ke toko-toko terdekat. Yang kedua, bawalah botol minum sendiri dari rumah ketika berpergian, jalan-jalan, dan olahraga.
yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kedua penghasil sampah terbanyak di dunia setelah China. Dalam 1 tahun, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton dan sebanyak 3,2 juta ton sampah dibuang ke laut, sehingga menimbulkan pencemaran ekosistem laut. Sampah plastik merupakan sampah yang sangat sulit terurai dan membutuhkan waktu 5-100 tahun untuk terurai dengan baik, baik itu terurai oleh lingkungan maupun makhluk hidup. Kita seharusnya mengurangi penggunaan sampah plastik yang banyak kita temui dalam keseharian kita. Penggunaan sampah plastik sangat tinggi, namun tidak diimbangi dengan keinginan manusia untuk mengolahnya dengan baik, sehingga masih banyak sampah yang dibuang sembarangan dan menyebabkan pencemaran.